Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan gangguan tidur dampak terhadap kinerja dan privasi akustik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Hanif sebagai moderator, dan di sini saya ditemani rekan-rekan saya. Saya Nadia Vitasari dengan NIM 323 sebagai pemateri. Saya Najwa Zahra dengan NIM 3016 sebagai pemateri. Saya Arini Josefianti Aprilia dengan NIM 3021 sebagai pemateri. Saya Putri Anita Sasri Kirana dengan NIM 3001 sebagai pemateri. Saya Martina Iwada Putri dengan NIM 3031 sebagai pemateri. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yang dibacakan oleh si Najwa. Kenalkan, nama saya Najwa Zahra dengan NIM 2410943016 ingin menjelaskan tentang pengertian dari gangguan tidur. Gangguan tidur merupakan kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan untuk memulai tidur, mempertahankan tidur, atau mendapatkan kualitas tidur yang nyenyak. Kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti stres, kecemasan, kebisingan, pencahayaan berlebihan, suhu kamar yang tidak nyaman, serta kebiasaan menggunakan gadget sebelum tidur. Jika gangguan tidur terjadi secara terus-menerus, hal ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental, seperti menurunkan konsentrasi, memicu kelelahan berkepanjangan, mengganggu kestabilan emosi, serta meningkatkan risiko penyakit metabolik dan kardiovaskular. Oleh karena itu, penting untuk kita menjaga dan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman serta menerapkan kebiasaan tidur yang sehat agar tubuh dapat beristirahat secara optimal dan mendukung fungsi tubuh sepanjang hari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis gangguan tidur. Yang pertama, insomnia, yaitu kondisi ketika seseorang sulit tidur atau sulit mempertahankan tidurnya akibat kualitas tidurnya menjadi buruk dan tubuhnya merasa lelah. Yang kedua itu sleep fragmentation, yaitu tidur yang sering terputus-putus. Orang yang biasanya tertidur tapi sering terbangun berkali-kali sehingga tidurnya tidak puas dan pulih dengan baik. Yang ketiga, obstructive sleep apnea, yaitu gangguan ketika napas berhenti sementara saat tidur karena jalan napas tersumbat. Biasanya ditandai dengan dengkuran keras dan terbangun tiba-tiba. Ini berbahaya karena membuat tubuh kekurangan oksigen. Yang keempat, cardiac rhythm disorder, yaitu pola tidur yang tidak teratur karena jam biologis tubuh terganggu. Contohnya tidak bisa tidur di malam hari tapi sangat mengantuk di pagi hari dan siang hari. Keempat, gangguan ini sama-sama berdampak pada kesehatan, konsentrasi dan produktivitas sehari-hari. Selanjutnya itu gangguan tidur dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang menghambat tubuh dan pikiran untuk beristirahat dengan optimal. Suara bising seperti lalu lintas, mesin, musik, atau percakapan dapat mengganggu ketenangan yang dibutuhkan untuk memulai tidur. Selain itu, pencahayaan yang terlalu terang membuat mata sulit beradaptasi ke kondisi rileks, sementara suhu kamar yang terlalu panas atau terlalu dingin menimbulkan ketidaknyamanan fisik. Faktor psikologis seperti stres dan kecemasan juga berperan besar karena membuat pikiran tetap aktif meskipun tubuh sudah berusaha untuk beristirahat. Beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan fisik atau mental yang justru memperburuk kualitas tidur. Di samping itu, kebiasaan menggunakan gadget sebelum tidur menggunakan ritme sirkadian tubuh sehingga proses tidur menjadi terhambat. Oleh karena itu, menghindari berbagai pemicu tersebut penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas tidur dan mendukung pemulihan tubuh secara optimal. Baiklah, selanjutnya dampak terhadap kinerja. Yang pertama, penurunan konsentrasi. Gangguan tidur membuat otak tidak mendapatkan waktu pemulihan yang cukup sehingga kemampuan fokus menurun. Akibatnya, seseorang lebih mudah terdistraksi, sulit mempertahankan perhatian, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas yang biasanya mudah dilakukan. Yang kedua, respons lambat. Kurang tidur memperlambat proses kognitif dan reaksi tubuh. Sistem saraf bekerja lebih lambat sehingga waktu respon meningkat. Hal ini sangat berbahaya pada pekerjaan yang membutuhkan ketepatan dan kecepatan, seperti mengoperasikan mesin, mengemudi, atau menangani peralatan beresiko. Yang ketiga, penurunan produktivitas. Ketika tubuh lelah dan konsentrasi buruk, kemampuan menyelesaikan pekerjaan menurun. Pekerja cenderung bekerja lebih lambat, sering melakukan kesalahan, dan membutuhkan waktu tambahan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Secara keseluruhan, efisiensi kerja turun. Yang keempat, gangguan memori. Tidur memiliki peran penting dalam proses konsolidasi memori, yaitu mengubah informasi baru menjadi ingatan jangka panjang.
Kurang tidur dapat menghambat proses ini sehingga membuat seseorang sulit mengingat informasi, mudah lupa, dan kurang mampu mempelajari hal baru. Yang kelima, perubahan mood. Gangguan tidur dapat mengganggu keseimbangan hormon yang berfungsi mengatur emosi. Akibatnya, seseorang menjadi lebih sensitif, mudah marah, mudah mengalami stres, dan kurang mampu mengontrol emosi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi hubungan sosial serta kinerja kerja. Selanjutnya yaitu privasi akustik. Privasi akustik adalah kemampuan suatu ruangan untuk menjaga agar suara, terutama percakapan, tidak terdengar oleh orang di luar ruangan tersebut. Di mana tujuannya itu untuk menjaga kerahasiaan informasi, mencegah gangguan informasi, dan menghindari kebocoran data penting. Dalam kehidupan kita sehari-hari, privasi akustik itu sangat penting di tempat-tempat seperti ruang rapat, kantor pribadi, ruang konsultasi medis, serta ruang belajar. Baiklah, selanjutnya itu adalah cara untuk meningkatkan privasi akustik. Privasi akustik adalah kemampuan untuk mencegah suara yang tidak diinginkan. Ada 3 poin utama yang disebutkan sebagai cara untuk meningkatkannya. Yang pertama itu adalah isolasi suara, yaitu menggunakan material dinding atau pintu yang mengurangi transmisi suara. Ini bertujuan untuk memblokir suara agar tidak lolos. Yang kedua yaitu ada penyerapan suara, yaitu menggunakan panel akustik, karpet, atau material penyerap. Ini bertujuan untuk mengurangi gema dan pantulan suara di dalam ruangan itu sendiri. Yang ketiga yaitu background noise atau tingkat kebisingan latar. Itu menggunakan tingkat kebisingan latar yang cukup untuk menutupi percakapan tetapi tidak mengganggu. Ini adalah teknik yang sering disebut sound masking atau penyamaran suara. Tujuannya untuk menghilangkan suara, melainkan menambah suara lembut yang konstan seperti suara desisan udara atau musik latar rendah. Pada sebuah studi kasus mengenai kebisingan di lingkungan kerja, jadi kebisingan itu termasuk salah satu bahaya fisik yang sangat sering ditemui, khususnya di industri-industri kecil maupun besar. Ketika seseorang bekerja di lingkungan yang bising dalam waktu yang lama, tubuh bisa mengalami peningkatan stres, dan paling sering terjadinya adalah penurunan kualitas tidur. Dalam contoh kasus ini, kita melihat sebuah industri rumah, yaitu penggilingan padi, yang berada di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Tempat ini beroperasi setiap hari selama 8 jam kerja. Dan mesin-mesin penggilingan menghasilkan suara dengan intensitas yang cukup tinggi. Nah, hasil penggunaannya menunjukkan bahwa tingkat kebisingan di bagian penggilingan ternyata melebihi nilai ambang batas atau NAB yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Permenaker nomor 5 tahun 2018. Batas aman kebisingan adalah 85 dB untuk durasi 8 jam per hari. Tetapi ada penggilingan ini angkanya berada di atas itu. Kondisi seperti ini tentu berbahaya karena paparan kebisingan yang melebihi NAB dapat menyebabkan beberapa dampak seperti gangguan tidur, kelelahan, stres, hingga penurunan kinerja pada pekerja. Studi kasus ini menunjukkan bahwa pengendalian kebisingan dan pengawasan ketiga itu sangat penting. Bahkan di industri rumahan sekalipun.